Halo Gallovers, kembali lagi bersama gue Fatima Nasel di channel Ungu Film. Gimana kabar kalian? Semoga duit kalian masih selamat ya di kala akhir bulan. Oke, kita pindah ke Asia, tepatnya ke Korea Selatan. Film yang berjudul Unlocked ini rilis di bulan Februari tahun ini. Nggak tahu artinya? Yeay, cari sendiri, gak usah manja lu pada. Dibintangi oleh Im Si-won, Chung Woo-hee, dan Kim Ye-won. Film ini menceritakan petaka seorang perempuan yang HP-nya dibajak sama orang yang gak bertanggung jawab. Ya, gak kayak di negeri tercinta inilah, yang kurang rapi mainnya. Ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya teman-teman. Sebelum mulai, yuk subscribe-nya biar kita tembus 2000. Ini dikit lagi 2000 sih. Biar kita makin semangat lagi gitu buat nemenin hari-hari kalian. Asik. Udah? Hayu kita gaskan. Pada zaman dahulu, maksudnya pada awal film, kita kenalan dulu sama mbak-mbak bernama Lee Nami. Aktivitas harian Mbak Nami ini bisa kita lihat dari ponselnya. Dari kerjaan kantor, transaksi di bis, chatting, ngegame, sampai sosmed dan nonton streaming. Awet juga ya baterainya dipakai seharian. Puas menikmati hari, Mbak Nami pun pulang dengan bis umum sambil tidur. Tanpa dia sadari, HP-nya jatuh dan diambil oleh seseorang. Nah, disinilah kisah Unlocked dimulai. Pagi harinya kita kenalan dulu sama seorang pria bernama Woo Jun Young yang lagi sarapan pakai mie dan telur. Waduh, enak bener nih. Ini sarapannya mirip-mirip anak kos tanggal tua ya. Biar kayak orang-orang, Jun Young posting foto sarapannya dulu ke sosmed. Baru aja mau makan, dia dapat telepon dari HP-nya si Nami. Oh, yang ngambil mas-mas ini toh. Jun Young ngangkat telepon itu dan menjawab dengan rekaman nada seorang cewek yang udah dia siapkan sebelumnya. Pinter juga ya. Dia juga mencatat sedikit info dari percakapan ini. Di saat bersamaan, yang nelpon Jun Young tadi pergi ke rumah Nami. Dicari ke seluruh ruangan, yang punya malah tidur di bawah meja. Masih dalam setengah sadar, Nami pindah ke kasur empuknya sambil ngobrol sama temannya ini. Barulah kesadaran Mbak Nami kembali sepenuhnya setelah sadar HP-nya hilang. Dari sisi Jun Young, dia terus mencari informasi tentang Nami lewat sosmed. Lalu tak lama, dia menerima telepon langsung dari Nami. Dari situ keduanya sepakat untuk ketemu di kafe langganan Nami. Setelah telepon berakhir, Jun Young mencoba untuk membuka password di HP-nya Nami. Karena gagal mulu, Jun Young main banting HP-nya Nami sampai layarnya retak. Di suatu hutan, para polisi bernama Kim Jung Ho dan Woo Ji-man nemuin sebuah mayat yang udah membusuk. Mereka menemukan sebotol kecil suplemen untuk pohon di sekitar lokasi kejadian. Jiman menyusuri hutan sendirian lalu menemukan botol yang sama di satu pohon dan sebuah ukiran nama Woo Jun Young. Jung Ho yakin kalau pelakunya Jun Young, tapi Jiman merasa itu nggak mungkin. Apalagi Jun Young sekarang udah pindah ke tempat baru, sampai-sampai Jiman nggak pernah dengar lagi kabar anaknya selama 7 tahun. Daripada dianggap jadi pelaku, mending Jiman laporin anaknya ke daftar orang hilang. Oh alah, Jun Young tuh bapaknya tuh polisi toh. Menarik ya. Nami akhirnya pergi ke kafe langganan di mana ayahnya juga bekerja di kafe itu. Sambil menunggu si penemu telepon, Nami minum sari buah plum. Gak lama kemudian, telepon kafe berbunyi yang asalnya dari Jun Young. Katanya dia gak sengaja jatuhin HP Nami dan layarnya retak. Sekarang HP-nya lagi diservis, jadi Nami tinggal ambil aja ke tempat servisan. Sampai di tempat servisan, Nami ketemu sama tukang servis dan disuruh ngisi nama, keluhan, dan password HP. Ya elah, ternyata si Jun Young sendiri toh nyamper jadi tukang. Dia ganti tuh kamera depan dan menginstal aplikasi untuk bisa menyadap HP Nami kemanapun dia mau. Waduh, ngeri juga ya. Cukup lama Jun Young nyeting sana-sini sampai Nami ketiduran. HP udah balik ke pemiliknya, tapi sekarang Jun Young tahu semua aktivitas yang Nami lakukan dengan ponselnya. Dari kemana dia pergi, lagi ngapain, sampai panggilan beserta percakapan telepon. Waduh, ngeri juga ya. Nami shift malam di kafe sendirian sambil main PUBG. Anjay, cewek gamer. Lagi seru-serunya, Jun Young datang dan pesan sari buah plum. Padahal itu minuman limited edition dan gak ada di menu. Dengan sedikit ngeles, Nami akhirnya menyajikan minuman sari buah plum ke Jun Young. Pas diantar ke meja, ternyata Jun Young juga main PUBG. Asik, gaskan lah jadi teman mabar. Boleh. Di tempat lain, Jiman pulang ke rumah di mana istrinya lagi tidur. Beliau keinget perkataan Jung Ho kalau sang istri pasti masih komunikasi sama Jun Young. Setelah dicek HP sang istri, bener aja tuh. Istrinya ini memang masih komunikasi sama Jun Young.
Junyoung seperti biasa mengintai Nami sambil makan. Saat Nami tidur, Junyoung mulai pakai HP-nya Nami dari kejauhan selama semalaman penuh. Buat apa ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebelum alarm HP-nya Nami bunyi, Junyoung kembaliin kondisi HP Nami seperti semula. Dari situ dia dapat info-info penting seperti alamat rumah, perusahaan tempat Nami bekerja, saldo rekening, kerjaan, sampai daftar orang yang harus Junyoung singkirkan, termasuk Nami itu sendiri. Gila sih ini emang, sengeri ini ya emang penguntit di sono. Di waktu kerja, Nami dipanggil sama bosnya yang bernama Bu Oh. Kirain ada kabar buruk apaan ya? Ternyata gajinya Nami mau dinaikkan 2 kali lipat sebagai bentuk kerjasamanya selama ini. Wih, selamat mbak. Gue juga pengen dong gajinya naik. Kiu. Boleh. Sebelum berangkat kerja, Jiman nyiapin sarapan buat istrinya. Dia bikin makanan bernama Chamnamul. Ya, hitung-hitung lagi kangen sama Junyoung karena ini makanan favoritnya gitu. Ya, sebenarnya itu cuma pancingan aja sih biar Jiman bisa nanya keberadaan Junyoung. Sebelum dapat jawabannya, Jiman dapat info baru dari temennya. Sementara Nami lagi kerja, Junyoung diam-diam pergi ke rumah Nami buat ngecek isi rumah. Dia juga ngurus beberapa hal seperti ngambil duit dari ATM orang lain bernama Eun Mi-gyong dan ngembaliin pistol. Jung-ho melacak nomor dari Jiman yang ternyata bukan milik Junyoung, tapi seorang perempuan bernama Eun Mi-gyong. Lah, kok sama kayak ATM yang diambil Junyoung? Jung-ho juga dapat alamat rumah Mi-gyong yang langsung disamperin sama Jiman. Makin gak beres juga nih Junyoung. Sampai di rumah tujuan, Jiman diam-diam menyelidiki rumah Mi-gyong. Tapi di saat yang bersamaan, Junyoung pulang dari rumah. Dia tahu kalau ada seseorang yang menyelidikinya. Jiman menemukan banyak barang bukti yang dia dapatkan di sana. Mulai dari foto dan aksesoris yang berhubungan dengan kasus Jiman, ponsel, kartu nama, hingga catatan tentang Nami. Lah, ini Junyoung benar-benar pembunuh. Saat ponselnya Jiman gak sengaja terjatuh, dia dapat pesan dari Junyoung yang memotret dirinya yang lagi nyari barang bukti. Jiman langsung ngejar Junyoung sampai ke rooftop. Sayangnya itu cuma pengalihan doang biar Junyoung bisa ngehapus barang bukti di rumahnya, ngambil koper dan bisa pergi dari sana. Junyoung pergi ke kafe untuk beli kaset CD dengan Nami sambil pesen cari buah plum. Ya sebenarnya si Junyoung ini juga pengen ngejual tiket bisbol. Jadi anggap aja mereka ini barter barang lah. Karena Junyoung pesen minumnya buat dibawa pulang, ya dia langsung pergi dari kafe setelah minumannya sampai. Ayah Nami memperingati gadisnya untuk nggak gampang akrab sama orang asing. Ya jelas Junyoung ikutan dengar. Wong HP-nya Nami masih kehack. Pas Nami mau tidur, tiba-tiba ada ketukan pintu. Orang itu ternyata tahu pin rumahnya, jadi Nami langsung siap-siap dengan pisau lipatnya. Lah rupanya itu temannya Nami yang minggat dari rumah karena habis berantem sama emaknya. Abis itu mereka ngobrolin Junyoung. Ya namanya juga cewek, kalau udah ngumpul pasti gibain orang dah. Karena Nami asik ngobrol sama temennya, HP-nya jadi kehack Junyoung jadi jauh. Lewat HP-nya Nami, Junyoung ngechat bapaknya Nami dan nyuruh beliau untuk install aplikasi biar bisa dihack dari jauh. Wow. Ya tanpa curiga, sang bapak menginstal aplikasi itu dan dijanjikan bakal diajari keesokan harinya. Temuan catatan Junyoung menuntun Jiman ke sebuah toko sundae milik ibunya Mi-gyong. Keterangan yang diberikan si ibu bikin Jiman makin curiga dengan anaknya sendiri. Dan disinilah kita juga tahu kalau pola yang dilakukan Junyoung terhadap Mi-gyong sama seperti Nami. Ayah Nami yang lagi asik nostalgia mendadak dapat pesan dari kurir kalau paketannya udah sampai di depan rumah. Bukannya langsung dibawa masuk ke dalam rumah, malah pakai acara diselidiki dulu. Repot kan jadinya, kena pukul sama Junyoung dari belakang. Di sini Junyoung resmi menyandra ayahnya Nami. Pagi harinya, Nami bangun kesiangan yang bikin dia dapat miss call dari Bu Bos. Nggak cuman itu, sosmednya juga udah rame hujatan karena postingan di akunnya yang menjelekkan bosnya sendiri. Ya udah tau lah kelanjutannya gimana. Nami pasti kena amuk dari bosnya dan teman-temannya. Dia membela diri kalau HP-nya dihack, tapi nggak ada satupun orang yang percaya sama dia. Bu Oh mendorong Nami keluar dari kantor saking keselnya. Mulai brengsek juga ya nih si Junyoung. Nami tak sengaja ketemu sama temennya. Dia menceritakan apa yang terjadi, lalu temennya ngide buat lapor ke kantor polisi. Ya tapi itu semua percuma, karena mereka nggak bisa ngasih bukti ke polisi kalau HP-nya Nami diretas. Ya udahlah, kedua cewek ini pergi ke kafe. Di perjalanan, Nami baru tahu dari ayahnya kalau hari ini kafenya tutup dulu. Ya emang bener tutup, orang bapakmu lagi disekap sama Junyoung. Kedua gadis ini lanjut ngobrol soal tujuan si hacker. Lah panjang umur. Si Junyoung nongol dengan polosnya di depan mereka berdua. Latar belakang Junyoung sebagai karyawan perusahaan cyber bikin dia dipercaya sama kedua cewek ini untuk memperbaiki masalah hacking. Sebagai permulaan, Junyoung membersihkan aplikasi pengintai di ponsel Nami, lalu pamit dan minta Nami untuk nunjukin jalan ke suatu tempat.
Ternyata cuma alasan nih cowok buat ngadu domba dua cewek ini. Kalau kemarin polisi cuma nemuin satu mayat, sekarang mereka nemuin lebih banyak mayat di lokasi yang sama. Jiman menggalau di mobil karena dia punya bukti kalau pelaku pembunuhan di hutan itu adalah anaknya. Kalau hal ini kesebar, bisa-bisa Jiman kena getahnya. Daripada bengong, Jung-ho ngajak ke tempat servisan Jung-yong. Sampai di lokasi, tempat servisnya udah berantakan. Mereka berdua nemuin bukti lagi berupa formulir yang diisi oleh korban-korban si Jun-yong. Sempat ada perselisihan di antara mereka. Jiman yang pengen nangkap anaknya dan Jung-ho yang pengen nyelamatin korban selanjutnya. Kebetulan banget mereka kepergok polisi setempat atas permintaan Nami. Dari sini Nami baru tahu kalau orang yang dia temui tadi siang adalah pelakunya. Saking dendamnya, dia rela jadi umpan biar Jiman dan Jung-ho bisa nangkap Jun-yong. Biar gak curiga, Nami akan bertingkah seperti biasa, sedangkan dua polisi ini akan menunggu di dalam mobil. Sesuai rencana, Jun-yong sampai di depan rumah Nami. Karena Jiman bertingkah terlalu gegabah, Jun-yong bisa kabur dengan mudah seolah-olah dia seorang warga sipil biasa yang diintimidasi polisi. Gagalnya rencana ini bikin Nami mempertanyakan kinerja Jiman dan Jung-ho yang gak sembunyi dengan benar. Tapi ya udahlah, mereka bikin rencana selanjutnya. Nami bakal pakai HP lamanya biar gak terlacak sama Jun-yong. Tapi gue yakin bisa tetap terlacak sih. Pas Nami pergi ngambil HP lamanya, Jiman dapat telepon dari ketua divisi. Si bos dan divisi lain udah tahu kalau anaknya si Jiman ini jadi pelaku utama pembunuhan yang terjadi di hutan. Otomatis Jiman juga ikutan jadi buron. Jung-ho nyaranin Jiman buat balik ke kantor dan nganterin Nami ke rumah ayahnya. Sebelum masuk rumah, Jiman memberikan kartu namanya ke Nami. Begitu juga dengan Nami yang memberitahu kalau dirinya akan menghubungi mereka jika sesuatu terjadi. Nami masuk ke kamar dan mendapati ayahnya lagi tidur di kamarnya, lalu dia pergi ke kamarnya sendiri. Biasalah, main HP dulu sebelum tidur. Ternyata Jun-yong tahu nomor HP barunya Nami. Udah gitu pas nomornya Jun-yong ditelepon, suaranya tuh kayak berasal dari lantai atas. Paniklah Nami dan kembali ngecek kamar ayahnya. Ternyata dari tadi ayahnya tuh gak ada di kamar. Nami langsung nutup kamar dan segera menghubungi Jiman, tapi seperti kata gue, ponsel lamanya udah ikut ke-hack sama Jun-yong. Di tengah paniknya mau kabur, Nami mendengar suara ayahnya dari ponsel. Dia keluar dari kamar sambil bawa tongkat dan mencari sumber suara. Akhirnya Nami ketemu sama Jun-yong untuk kesekian kalinya. Dia ngancam mau mukul Jun-yong, tapi niatnya terhenti ketika Jun-yong menunjukkan video ayah Nami yang disekap dan mau dibunuh. Terpaksa, Nami menuruti keinginan Jun-yong. Sementara itu di mobil, Jung-ho menerima telepon dari seorang yang bikin dia menghentikan mobilnya. Dia dapat info dari pusat kalau Jun-yong sudah ditemukan, tapi udah dalam kondisi mayat. Gimana? Orangnya lagi nyandra Nami sama bapaknya loh. Bahkan Nami ngirim chat ke Jiman kalau semuanya tuh baik-baik aja. Nami mempertanyakan perbuatan Jun-yong sejauh ini hanya karena ponselnya jatuh di bis. Dia masih menanyakan keberadaan ayahnya, tapi Jun-yong dengan santainya pergi ke toilet. Nami inisiatif ngambil senjata untuk melindungi diri, lalu ikut pergi ke toilet untuk menyerang Jun-yong. Yang gak jadi, uang bapaknya di toilet dan disandra langsung sama Jun-yong. Dengan terpaksa, Nami mengikat kaki dan tangannya dengan selotip dan membiarkan dirinya disandra asalkan ayahnya dibebaskan. Stalker modelan goyangnya ini yang mankor kue mbak. Ya jelas Jun-yong ini maunya menenggelamkan dirimu dan ayahmu mbak. Setelah fotoin Nami, Jun-yong bersantai di ruang tamu. Tapi dia kaget setelah nemuin secari kertas yang dijatuhin Nami. Intinya, kalau Nami ngirim pesan ke Jiman, berarti dia dalam bahaya. Bener aja, Jiman dan Jung-ho balik ke rumah ayahnya Nami. Jiman nangkep, ngehajar, dan nyeret Jun-yong. Sedangkan Jung-ho nyelamatin Nami beserta ayahnya yang tenggelam di bak mandi. Nah, di sini kita baru dibikin bingung. Sebenarnya ini tuh beneran Jun-yong gak sih? Apalagi Jiman udah 7 tahun gak ngeliat Jun-yong. Jadi beliau mah percaya-percaya aja. Tapi setelah Jiman ngeliat form keluhan Jun-yong dan menemukan ponsel anaknya, barulah kita tahu kalau penguntit ini bukanlah Jun-yong. Parahnya lagi sih, dia memang mencuri identitas Jun-yong dan hidup dengan nama itu selama 7 tahun. Sadar kalau anaknya udah pergi selamanya, Jiman menodong pistol ke arah kepala penguntit. Waduh, gue ikutan ketipu nih. Nami berhasil sadar karena diselamatin Jung-ho. Tapi ayahnya butuh waktu cukup lama sampai dikira udah wassalam. Dia juga dengar si penguntit memohon biar nyawanya diampuni. Entah dari mana mbaknya dapat pistol, Nami jalan dan nembak dada si penguntit. Dan gak lama kemudian, dia mendengar suara ayahnya yang berhasil sadar. Aduh ini bawang tenan rek. Nami dan ayahnya akhirnya dievakuasi ke rumah sakit. Berita tentang penguntit yang dikasih inisial A ini memang gak pernah punya identitas asli. Ya hidupnya emang nyolong identitas orang lain gitu. Dan di akhir cerita, Nami pelan-pelan memperbaiki hidupnya seperti semula. Dia ngebantuin bapaknya ngelola kafe dan hidup tenang seperti semula. Oke, jadi begitulah cerita Unlocked. Nah, kalau ini gue baru ketipu nih.
Soalnya dari awal si stalker ini udah nyolong identitas asli anaknya polisi kan. Rapi banget ya mainnya. Jadi ngeri kalau ketemu sama stalker macam gini. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau malah klise? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Request film atau series juga sekalian bisa di komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah taruhlah ponselmu di tempat yang aman. Biar kalian gak ngalamin kejadian kayak Mbak Nami ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye. With